Cerita pada saat ini berada di kolam roh suci, di mana 5 orang pemenang dari turnamen pemuda kekaisaran akan segera memasuki tempat itu, untuk menyerap kekuatan supaya mereka mudah dalam menaikkan level kultivasi mereka, karena energi Yuan di kolam roh suci ini sangat banyak dan murni, dan syarat untuk memasuki kolam adalah mereka harus menjadi orang yang kuat, di mana 5 orang pemuda yang telah menang dalam turnamen antar pemuda telah membuktikan bahwa diri mereka adalah pemuda yang cukup kuat. Kolam roh suci itu sendiri saat ini dilindungi oleh segel khusus dan energi hijau yang ada di sana berasal dari para hewan buas kuno yang telah mati, di mana energi itu hanya bisa diserap oleh mereka yang kuat. Lindong dan yang lainnya kini telah sampai di kolam roh suci. Moling sebagai orang dari kerajaan dia pun membagi tempat untuk penyerapan energi supaya lebih adil dan tidak berebut tempat. Moling pun mengatakan jika pembagian tempat ini akan menggunakan undian saja supaya lebih mudah. Setelah itu Lin Langtian pergi lebih dahulu untuk mencari tempat. Dia kemudian melirik ke arah Lindong dan berkata jika kali ini Lindong akan pulang dengan tangan kosong. Lindong kali ini juga mulai masuk ke dalam kolam roh suci. Dia benar-benar takjub dengan energi misterius yang ada di tempat itu. Xiao Diao menertawakan Lindong yang kurang luas wawasannya. Kemudian Xiao Diao mengatakan tentu saja tempat ini banyak energi misterius. Karena di kolam ini ada tulang dewa kuno pada zaman dahulu. Kekuatan hewan buas yang ada di tempat ini mungkin di atas level nirwana, dan jumlahnya ada 200 tulang secara keseluruhan. Mendengar penjelasan dari Xiao Diao itu membuat Lindong bersemangat, dan dia ingin segera bergegas untuk menemukan harta rahasia. Xiao Diao pun mengatakan jika Linding sangat beruntung, kali ini Xiao Diao akan pergi jalan-jalan menjelajahi kolam ini untuk mencari barang-barang yang berguna, sementara Lindong harus berkultivasi untuk penyerapan energi dan meningkatkan kekuatannya. Lindong kemudian duduk bersila untuk memulai berkultivasi. Hembusan angin di tempat itu terasa sejuk mengiringi mereka berlima dalam meningkatkan kekuatan, dan Moling kali ini terus memperhatikan Lin Langtian. Sebenarnya bocah egois itu akan mengambil tempat kultivasi di sebelah mana. Karena pada saat ini Lin Langtian terus berjalan dan dia menjauh dari 4 orang lainnya, Pangeran Moling yang melihat gelagat aneh dari Lin Langtian kali ini berteriak. "Lin Langtian, apa yang ingin kau lakukan?" Sambil melihat ke arah Lindong, Lin Langtian pun berkata, "Aku punya dendam terhadapnya dan akan ku selesaikan di tempat ini." Pangeran Moling pun menimpali. "Kau dan juga Lidong sama-sama dari klan Lin, kuharap kalian bisa rukun satu sama lain, mungkin kita akan saling membutuhkan di masa depan." Sambil terus pergi, Lin Langtian pun menjawab, "Aku tidak butuh bantuan dari siapapun." Lin Langtian kali ini benar-benar tidak mendengarkan perkataan dari Pangeran Moling. Hal ini membuat Pangeran Moling tahu jika Lin Langtian itu memang benar-benar egois. Lindong yang mendengar percakapan mereka kali ini mengatakan, "Pangeran ketiga, terima kasih atas kebaikanmu, namun kamu tidak perlu mengurusi orang itu, dia tidak akan pernah baik padaku, apalagi sampai membantuku." Pangeran Moling sudah kehabisan cara dengan perselisihan antara mereka berdua yang padahal mereka masih satu klan. Lin Langtian menggertakkan giginya dan berkata, "Kau akan mati karena aku lebih baik daripada dirimu Lindong." Setelah itu Lin Langtian mulai mengumpulkan energi Yuan dan dia mengeluarkan pusaka cermin pemantul kemudian mengarahkannya pada Lindong. Lin Langtian berharap bahwa Lindong akan mati dengan serangan ini atau setidaknya dia terluka parah. Karena itu sesuatu yang diinginkan oleh Lin Langtian. Tidak takut menghadapi Lin Langtian, Lindong juga tidak gentar sama sekali. Kali ini Lindong mengeluarkan batu puncak penjara besar. Dengan cepat pusaka itu dilempar ke tengah dan dalam sekejap saja berubah menjadi sebesar gunung dan langsung menghalangi serangan cermin pemantul milik Lin Langtian. Riak air yang cukup besar dan asap-asap yang mengebul juga memenuhi tempat mereka beradu pusaka. Zongmen yang melihat hal itu berkata di dalam hatinya, "Apa yang telah terjadi di sana?" Dan Duyun juga mengatakan jika mereka berdua memiliki serangan yang sangat kuat, Pangeran Moling pun tidak bisa berbuat apapun karena dia benar-benar tidak mampu melerai mereka berdua, dan kali ini Lin Langtian yang tidak mampu mengalahkan Lindong dengan cermin pemantul, dia pun berkata, "Aku telah melakukan yang terbaik, kenapa tetap tidak bisa mengalahkan bocah itu, sial." Karena serangan pusaka cermin tidak mempan, hal ini membuat Lin Langtian benar-benar emosi. Dia pun memanfaatkan energi yang ada di kolam suci ini untuk mulai menyerang Lindong. Dengan cepat tangan di Lin Langtian membentuk sebuah segel khusus dan menggunakan segel magic pengubah bentuk. Dalam sekejap saja, air kolam di depan Lin Langtian berubah menjadi seekor naga air raksasa.
Naga air itu benar-benar memiliki kekuatan yang besar karena dia memakai energi misterius di kolam suci ini. Duyun yang melihat hal itu pun berkata, kekuatan hewan buas air yang memiliki teknik yang sangat kuat. Zongmen di belakang Duyun pun menimpali, jika Lindong saat ini dalam bahaya besar, karena dia merasa energi Lindong hampir ditelan oleh naga air itu. Dalam situasi seperti ini, Lindong masih saja santai, kemudian dia mengeluarkan batu simbol pelahap, setelah itu batu pelahap mulai bereaksi, atas perintah dari Lindong batu itu pun menyerap semua energi dengan kecepatan yang sangat mengerikan, naga air milik Lin Langtian pun kali ini juga terserap, karena memiliki batu yang luar biasa. Lindong pun tersenyum licik ke arah Lin Langtian, karena saat ini dengan batu simbol pelahap, energi yang telah diambil Lin Langtian bisa diambil balik oleh Lindong dengan cepat. Lindong yang saat ini berada di udara sambil memegang batu simbol pelahap akan menghadapi serangan naga air milik Lin Langtian, di mana selain untuk mencelakai Lindong, naga air itu juga akan menyerap energi misterius di area Lindong berkultivasi. Tujuannya agar Lindong tidak mendapatkan apapun dari hasil kunjungan di kolam suci ini, bukan perlu dia akan mati menurut keinginan Lin Langtian. Namun Lindong yang tidak pernah takut sama sekali dengan pemuda sombong itu kali ini telah bersiap untuk membalikkan rencana dari latihan menggunakan batu simbol pelahap. Dengan perintah Lindong, batu pelahap mulai menyerap semua energi misterius di tempat itu, bahkan naga air milik Lin Langtian juga mulai tersedot masuk ke dalamnya. Lin Langtian pun kaget ketika melihat naga airnya tersedot oleh kekuatan Lindong, dan dia menjadi geram dan tidak percaya dengan kekuatan hebat milik Lindong. Lin Langtian kini membatu, dia tidak percaya bahkan dengan kekuatan segel naga air pun masih belum mampu menghadapi Lindong. Hal ini benar-benar membuat Lin Langtian frustasi. Apalagi energi di kolam roh suci juga tersedot oleh Lindong. Lindong pun pada saat ini tidak akan berhenti sebelum energi di area itu habis. Hal ini pun membuat Lin Langtian panik, karena energi di tempat Lin Langtian berkultivasi pun ikut terserap oleh Lindong. Niatnya ingin menghancurkan Lindong, malah Lin Langtian sendiri yang energinya dihabiskan oleh Lindong. Setelah berhasil menyerap semua energi di tempat Lin Langtian, kali ini Lindong tersenyum dan dia berkata, Lin Langtian, sepertinya yang akan pulang dengan tangan kosong adalah dirimu sendiri. Lin Langtian kini merasa geram oleh tindakan dari Lindong. Dia tidak terima kekalahan ini apalagi sampai ditertawakan. Dengan wajah emosi dia pun kembali mengaktifkan energi Yuan miliknya dan dia membentuk seekor burung phoenix raksasa, di mana hal ini merupakan teknik bela diri tingkat manifestasi dari klan Lin. Dengan teknik ini Lin Langtian berharap bisa menghabisi Lindong hari itu juga. Dengan tegas Lin Langtian langsung menargetkan burung phoenix itu ke arah Lindong. Namun Lindong tidak takut dengan serangan Lin Langtian karena sebelumnya dia pernah melawan phoenix yang agung dan bisa imbang melawannya. Burung raksasa itu pun semakin dekat meluncur ke arah Lindong. Saat sudah berada di hadapannya, Lindong pun kali ini mengeluarkan batu puncak penjara besar, dan dia melemparkan batu itu. Dalam sekejap saja, batu puncak penjara besar berubah menjadi sebesar gunung. Dalam sekejap saja batu puncak penjara besar menimpa phoenix surga yang agung dan membuatnya tidak bisa terbang lagi. Burung itu terus ditekan sampai hancur dan menimbulkan ledakan yang membuat air di kolam suci sampai terangkat ke udara. Saat burung phoenix itu hancur, Lin Langtian pun terkena efeknya. Akibatnya Lin Langtian pun memuntahkan seteguk darah segar dari mulutnya. Lindong yang merasa bahwa Lin Langtian sudah tidak berdaya, kali ini akan mengambil kesempatan untuk mengakhiri permusuhan ini. Tidak butuh waktu lama Lindong segera melaju secepat mungkin ke arah Lin Langtian dan dia langsung mengeluarkan serangan. Namun di saat detik-detik terakhirnya Lin Langtian kembali mengeluarkan cermin pemantul dan melakukan serangan ke arah Lindong. Serangan itu pun kali ini berbenturan dengan serangan milik Lindong. Namun dalam sekejap serangan Lin Langtian kembali terserap oleh Lindong. Dan saat ini Lindong akan mengeluarkan jari pemenjara surgawi. Namun tiba-tiba saja Xiao Diao muncul di samping Lindong dan memanggil namanya. Seketika Lindong pun tidak meneruskan serangan dan dia membatalkan untuk memanggil jari pemenjaraan surgawi. Kemunculan Xiao Diao yang tiba-tiba itu membuat Lindong menjadi bingung. Sebenarnya ada apa? Apakah telah terjadi sesuatu? Dan apakah Xiao Diao baik-baik saja? Tanya Lindong. Xiao Diao lalu mengatakan, Lindong berhati-hatilah, makhluk yang ada di dalam tubuh Lin Langtian kini sudah masuk ke dalam tubuhnya. Lindong pun melihat ke arah Lin Langtian yang terdiam, dan Lindong bertanya makhluk apa itu? Xiao Diao pun menjawabnya bahwa itu adalah makhluk jiwa yang kuat.
Lin Langtian masih saja terlihat terdiam tanpa melakukan sesuatu, karena sebenarnya saat ini dirinya sedang berkomunikasi dengan gurunya yang berada di dalam tubuhnya. Kini Lin Langtian meminta pertolongan kepada gurunya itu untuk turun tangan menghabisi Lindong. Tetapi gurunya berkata, jika untuk saat ini menghabisi Lindong adalah hal yang sangat sulit, karena di dalam tubuh Lindong terdapat kekuatan misterius yang membuat dirinya sulit untuk dikalahkan. Di sini Lin Langtian merengek-rengek meminta bantuan kepada gurunya itu, tetapi di sini gurunya malah menasehati agar Lin Langtian bersabar dan menghentikan pertarungan ini, karena jika keberadaan gurunya sampai diketahui seseorang, itu tidak baik untuk masa depan Lin Langtian, karena orang pasti akan tahu jika kekuatan Lin Langtian selama ini berasal dari gurunya bukan karena kerja kerasnya sendiri. Mendengar perkataan dari sang guru, kini Lin Langtian akhirnya mengalah dan mengakhiri pertarungan dengan Lindong. Ketika kondisi sudah tenang, 4 orang mulai melakukan kultivasi untuk menyerap energi misterius dari kolam suci ini, namun tidak dengan Lin Langtian, karena energi di kolamnya sudah dihabiskan oleh Lindong. Kini terlihat Lindong yang fokus dalam kultivasinya, sementara Lin Langtian yang tidak terima dengan kekalahan itu terus menggerutu dan berkata di dalam hatinya. Dia hanya pria rendahan dari keluarga cabang, anehnya dia juga dijaga oleh sosok misterius. Itulah sebabnya dia berani menyerap energi kolam roh suciku dengan sembarangan. Lihat saja kau Lindong, mungkin hari ini kamu berhasil mempermalukan aku, tunggu saja, aku akan memastikan bahwa kamu akan mati tanpa tempat pemakaman.